Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing mbak-mbak kelas gangsal, mbak-mbak solih-solihah. Pripun kabari dinten menika? Mugi-mugi sedaya mbak-mbak sehat. Amin. Dinten menika bahasa Jawa kita sudah memasuki bab kedua. Kemarin kita sudah ulangan bab pertama yaitu tentang bencana alam. Hari ini kita sudah memasuki bab kedua tentang tembang. Nah, tembang apa ya yang akan kita pelajari di kelas 5 ini? Tembang yang akan kita pelajari di kelas 5 ini adalah tembang mocopat kinanti. Itu ya. Apa itu tembang mocopat kinanti? Nah, sebelum kita ke tembang mocopat kinanti, kita tahu dulu apa itu tembang ya. Tembang. Apa itu tembang? Tembang yaiku sastra Jawa kang awujud lelagon. Jadi tembang itu dia termasuk dalam karya sastra Jawa kang awujud lelagon atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai lagu. Jenisnya tembang. Nah, jadi tembang itu ada macam-macam ya. Lagu-lagu itu ada macam-macam. Kalau dalam bahasa Jawa itu jenisnya ada tembang dolanan, tembang campur-sari, tembang mocopat, lan liyane. Jadi dulu di kelas 1 dan kelas 2 kita sudah mempelajari tembang dolanan. Kemudian mulai di kelas 3 sampai kelas 6 kita akan mempelajari tentang tembang mocopat. Itu ya jenis-jenisnya. Kemudian baru kita akan masuk ke tembang mocopat. Tadi kan jenisnya ada tembang dolanan, ada tembang campur-sari, ada tembang mocopat. Kalau tembang dolanan itu kan tembang yang mengiringi dolanan ketika kita sedang bermain. Misalnya tembang jublak-jublak suweng berarti mengiringi permainan jublak-jublak suweng. Kemudian ada yang dinamai sebagai tembang mocopat. Apa itu tembang mocopat? Jadi tembang mocopat itu adalah tembang yang menceritakan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga mati. Jadi tembang mocopat itu dia merangkum kehidupan manusia dari lahir hingga manusia mati. Gitu. Tuladane. Nah, contoh-contoh tembang mocopat itu apa saja? Ada tembang mocopat pocong, tembang mocopat gambuh, tembang mocopat kinanti, lan tembang mocopat micil. Tembang mocopat pocong ini sudah kita pelajari di kelas 3, kemudian tembang gambuh di kelas 4, kinanti ini di kelas 5, dan besok insya Allah di kelas 6 kita akan mempelajari tembang mocopat micil. Jadi dari masing-masing lagu tembang mocopat ini dia memiliki makna masing-masing. Misalnya di tembang pocong, dia ini menceritakan tentang nasihat-nasihat tentang kematian, gitu ya. Kemudian ada tembang micil, micil itu menceritakan tentang manusia yang baru lahir. Nah, hari ini kita akan membahas tembang mocopat kinanti. Oke. Tembang mocopat kinanti. Jadi tembang mocopat kinanti sendiri ini merupakan gambaran fase di mana manusia telah menginjak masa dewasa sebagai masa mencari jati diri. Nah, jadi tembang mocopat ini nanti tembangnya berisi tentang fase di mana manusia itu sudah menginjak masa dewasa. Masa-masa dia mencari jati diri. Tujuannya untuk apa sih adanya tembang mocopat kinanti ini? Kegunaannya untuk yang pertama bisa untuk digunakan sebagai nasihat hidup, untuk memberi wejangan kepada para pemuda, sebagai ungkapan kasih sayang, ungkapan cinta. Misalnya misalnya ada orang tua yang memberikan tembang mocopat kinanti kepada orang yang lebih muda atau para pemuda, berarti maknanya dia memberikan kasih sayang dan cintanya kepada para anak muda untuk surat menyurat, dan kemudian banyak digunakan untuk lagu dan bisa juga untuk pementasan seni, bisa dipentaskan. Oke, hari ini kita mempelajari tentang tembang mocopat kinanti. Nah, berikut ini ada 5 soal yang harus mbak-mbak jawab. Nanti silahkan dijawab dengan baik sesuai dengan apa yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Jika ada yang kesulitan, silahkan boleh menghubungi Ustazah Mei. Tapi jika tidak ada yang kesulitan, silahkan langsung dikerjakan saja. Mungkin hari ini kita pelajari itu dulu. Sekian dari Ustazah. Bila ada kesalahan Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.